Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji mantiknya. Nah, kemarin itu sudah sempat membahas tentang apa kemarin? Saya sampai lupa. Oh ya, pembahasan lafaz. Sekarang kita membahas mabhasul alfat. Nah, aksamul lafzi, macam-macam lafaz, lafaz yang qasimul lafzu ila mufradin wa murakkab. Lafaz itu terbagi menjadi lafaz tunggal dan lafaz yang terangkai. Atau mudahnya lafaz itu ada yang di skala kalimat, ada yang di skala kata. Fal mufrad wa ma laisa lahu juz'un yadullu dalalatan maksudatan ala juz'il maknal muradi minhu. Yakni sebuah lafaz yang tidak memiliki komponen yang dapat menunjukkan atas bagian makna yang ia kehendaki. Hal ini bisa diaplikasikan dengan 4 praktek. Yang pertama, lafaz yang nggak memiliki bagian sama sekali, dalam artian lafaz itu adalah satu bentuk yang utuh, tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi. Yakni lafaznya berupa satu huruf, contohnya ba harful jar ataupun wawu qasam. Ini poin yang pertama. Yang kedua, matarakaba min aksaro min juz'in walakin la yadullu juz'uhu ala maknan mutlakon. Terangkai dari beberapa bagian, tapi bagian itu sama sekali tidak menunjukkan arti. Secara mutlak tidak menunjukkan arti. Ya. Contohnya qaf dan ya. Ya. Qaf dalam lafaz istiqlal, ya dalam lafaz siyadah. Ya dan qaf ini merupakan komponen dari sebuah lafaz, namun meskipun dia sudah merupakan komponen, dia sama sekali tidak memiliki peran untuk dalalah alal makna. Ya. Poin yang ketiga, ma lahu juz'un ya dulu la ala juz'il makna. Lafaz itu memiliki makna, bisa memberikan indikasi, namun bukan bagian dari maknanya. Sebagaimana mudhaf dan mudhaf ilaih dari lafaz Abdullah ketika sudah menjadi identitas. Katakan di sini ada seorang manusia, namanya Abdullah. Apakah lafaz Abdulnya ini bisa menunjukkan kepada orang tersebut ditinjau dari segi identitasnya? Tidak, karena identitasnya Abdullah ini sudah satu paket. Itulah yang menunjukkan seseorang ini. Meskipun secara harfiah Abdun ini artinya seorang hamba, namun tidak spesifik pada orang tersebut. Indikasinya itu tidak dengan konsep identitas. Nah, begitu. Fakulu min huma yadullu ala maknan fi nafsihi. Masing-masing dari lafaz Abdullah ini memberikan indikasi atas arti di dalam lafaz tersebut. Lakin maknal juz'i hadza laisa juz'an minal maknal murad min lafzi Abdillahi alaman. Namun makna secara parsial ini bukanlah bagian dari makna yang dikehendaki dari lafaz Abdullah yang sudah menjadi identitas. Makna abad ini yang bisa menunjukkan arti seorang hamba. Dalalah seperti ini bukanlah dalalah yang dikehendaki dari lafaz Abdullah yang sudah menjadi identitas atas orang tertentu. Paham nggak? Paham kan ya? Ini kan sudah sering kita bahas. Ini kan veteran mantik. Poin yang keempat. Malahu juz'onnya dulu ala juz'i maknahu dalalatan ghairu maksudatin. Dia memiliki bagian lafaz yang bisa menunjukkan bagian dari makna lafaz tersebut. Bagian makna dari lafaz tersebut bisa diindikasikan oleh bagian lafaznya. Namun indikasinya bukanlah dengan cara yang dikehendaki.
Contohnya hayawan natik yang sudah menjadi nama bagi seseorang. Setiap hayawan dan natik ini merupakan bagian dari makna identitas seseorang, ya, yakni sebuah insan. Namun dalalah ini bukan dalalah yang dikehendaki, ya, karena si pemberi nama bapaknya itu ya, menggunakan lafaz hayawan natik ini tujuannya adalah untuk menunjukkan wujud orang tersebut, bukan menggunakan arti harfiahnya. Hayawan dan natik benar ini bisa menunjukkan orang tersebut, tapi bukan sebagai identitas, melainkan dengan cakupan lafadznya. Ya. Wal murokab. Nah, perbandingan dari mufrad adalah murokab. Murokab ini bagian lafadznya bisa menunjukkan bagian makna yang dikehendaki. Yang jahu tilmidul mujtahid. Murid yang rajin itu sukses. Ya. Thalibus istiqlalin. Pelajar kemerdekaan. Umpama begitu. Romil hijaroh. Pelempar batu. Irtafa si'rul matot. Ya. Harga karet naik. Kun muhibban liwatonika. Jadilah pencinta negeri. Al-adabu asasun najah. Etika itu dasar dari kesuksesan. Ya kalau zaman dulu gitu ya. Jujur itu mucur. Sekarang kalau jujur hancur. Katanya gitu. Nah, macam-macam dari mufrad ini terbagi menjadi 3. Pertama ismun madalah ala maknan mustaqilin bil fa'li min ghairi dalalatin ala zamanin. Ala zamani dzalikal makna. Sebuah lafaz yang menunjukkan makna yang mandiri secara kefahaman dengan tanpa adanya indikator atas waktu dari makna tersebut. Contohnya mudaris, guru, masjid, ya, nahrun, sungai, misbah, lampu. Ini isim. Kalimah madalah ala maknan fi zamani minal azminah athalasa. Sesuatu yang menunjukkan sebuah arti dalam salah satu waktu dari 3 waktu. Zahaba, yarmi, dan iqta. Dan hal-hal yang senada dengan itu. Inilah yang dinamakan dengan fi'il menurut para ahli nahwu. Yang ketiga ada itu tidak bisa menunjukkan makna secara independen, secara kefahaman. Contohnya min ala fi'an dan hal-hal yang lain yang familiar dengan nama haraf menurut para ahli nahwu. Kesimpulan dari ini apa? Yakni lafaz itu ada 3, isim, kalimah, ada. Ya, dari dalam perspektif nahwu dan mantik itu klasifikasinya sama. Kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya kata itu variannya terlalu banyak ya. Kayaknya kata kerja, kata benda, kata sifat. Kata sifat itu termasuk kata benda atau berdiri sendiri? Ada kata sifat. Berdiri sendiri dong. Berdiri sendiri ya dalam bahasa Indonesia ya? Iya, dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kan ada noun, ada verb, ada adjektif. Ya, begitulah. Ada kata bantu. Ada yang konjungtif, ada disjungtif. Tapi sepertinya itu masuk dalam kategori kata bantu semua. Saya soalnya rincian dalam bahasa Indonesia kurang mengerti. Saya dulu sekolah bayarnya pakai getuk. Enggak lah. Getuk itu apa ya? Kalau daerah lain ada, enggak ada mungkin. Makanan, Ustaz. Getuk itu makanan, jadi tela di Oh, lumat, tahu. ya dibuat. Nah, namanya getuk. Ada Getuk getuk. pisang Kediri, Ustaz. Ya, ada getuk pisang.
Orang-orang suka, tapi saya bosan, Pak, dari kecil. Makanya niku terus ya. Iya, ya seperti halnya Pak, juragan bakso suruh makan bakso kan. Iya. Macam-macam murokab. Murokab ada dua macam, ada yang tam, ada yang nakis. Murokab tam itu ma'af ada faidatannya sunusakutu alaiha. Jadi memberikan sebuah manfaat sehingga ketika berdiam diri berdasarkan manfaat yang telah disampaikan itu dianggap baik. Jadi secara deklaratif dia sudah menyampaikan berita. Bila mana ia diam setelah menyampaikan hal itu, ini sudah dianggap baik. Contohnya izdaharo al-Islam fil asril abasi. Wah, ini kok kayaknya menjilat. Enggak lah. Ya. Islam itu berkembang. Izdaharo kan dari kata bunga itu sebenarnya. Maksudnya ya subur lah di masa Abbasiyah. Ini yang contohnya yang kalimat verbal. Ya, jadi didahului oleh kata kerja. Yang bawahnya Abu Ja'far Al-Mansur Mu'assisud Daulah Al-Abbasiyah. Al-Mansur merupakan bapak pendiri dinasti Abbasiyah. Ini contoh kalimat nominal karena didahului oleh kata benda. Yang kedua, murokab yang nakis. Ya. Murokab yang nakis ini tidak memberikan manfaat kefahaman yang bila mana seseorang itu diam setelah menyampaikan hal itu tidak dianggap baik. Jadi dia itu menyampaikan sesuatu yang tidak sempurna, masih tanda tanya. Contohnya Alkitabus Sakin, Romil Hijaroh. Jadi tidak mencapai pola minimal dari sebuah kalimat. Jadi umpama subjek itu nggak ada predikatnya atau predikat tidak ada subjeknya. Pola tidak mencapai pola subjek predikat mudahnya. Jadi ya hanya kata benda yang bersandingan dengan kata sifat atau semacam prosa gitu kan, menggabungkan dua kata untuk menunjukkan arti kepemilikan, umpama begitu. Macam-macam murokab tam. Murokab tam ada dua macam. Pertama murokab khobari atau kodiyah. Yakni setiap lafaz yang dirangkai yang masih spekulatif antara nilai benar dan bohongnya ditinjau dari nilai-nilai mendasar dari informasi tersebut. Contohnya arwahihu al-itriyatu tun'isyul jisma. Aroma parfum itu dapat menyemangati. Apa sih istilahnya itu? Dapat apa istilahnya? Karena aroma terapi itu biar apa, Pak? Istilahnya apa? Menggugah. Menyegarkan, Ustaz. Oh ya, dapat menyegarkan fisik. Aroma apa namanya? Parfum. Ini menyegarkan fisik. Menggugah. Ya, aromaterapi malam Jumat biasanya ya. Maulid, Pak. Masih ada anak Maulid. kecil, Ustaz. Masih ada anak kecil. Maulid Nabi. Oh, kirain. Iya. An-nadhafa asasul qawaidis shihiyah. Kebersihan itu adalah dasar atau pokok dari peraturan kesehatan. Nah, ini kan sifatnya deklaratif, menyampaikan informasi, berita yang nilainya bisa saja benar, bisa saja bohong. Ya, ditinjau dari muatan yang disampaikan itu. Nah, tapi kan ada orang yang terlalu paranoid ya sama kuman itu, apa namanya penyakitnya. Dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit semprot sana, semprot sini. Wadzal kismu huwa maudhu'u bahthil manatiqah. Inilah yang menjadi tema pembahasan para ahli mantik.
Yang kedua murangkab insya'i kulu murakabin layah tamisid kawal kadhiba. Setiap rangkaian kata yang tidak spekulatif antara kebenaran dan juga kebohongan. Min amrin berupa perintah, nahyin larangan, istifham, interrogatif, tidak memanggil. Jadi hal-hal yang selain nilainya interrogatif adalah imperatif. Jadi yang diakhiri dengan tanda seru atau dengan tanda tanya. Nah, ya. Umpama taghrubu anil watoni fi tolabil ma'ali. Mengembara dari tanah air untuk mencari derajat yang tinggi. Wih. Anu ini ya. Tahrubu itu Bukan fi'il mudhari, berarti fi'il amr. Tagharrab gitu berarti ya. Mengasing Kayak Iya, ini ya, mengembara. kalam itu. mengasing dirikanlah. Mengasingkan diri. Oh, Mengasingkan dirilah. Jadi kan ada faedah tolab kalau tafa'ala itu. Mengasingkan dirilah dari tanah kelahiranmu untuk mencari derajat yang tinggi. Ya, seperti teman kita ini Irsyad Fadil ya. Jauh-jauh ke Mesir. Ya. Mau ketemu Nanci Ajrom. Enggak lah. saha eta. Lagi di Mesir, Mas. Iya, Pak. Wah, mantap. Lagi di bawah sungai Nil, Pak. Lagi dugem. Aduh, Saya diceritain. Di bawahnya sungai Nil itu kan ada delta itu loh. Apa? Tengah-tengah sungai ya, ada diskotiknya kali. di tengah. Ya, Iya. adalah. Banjir atau hilang. La tai'as min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari kasih sayang Allah. Ya, hidup itu kan kadang di atas, kadang di bawah. Kadang ya kalau di bawah terus ya yang sabar aja. Ya. Hal ada ital wajibah nahwa dinika. Apakah kamu sudah menunaikan kewajibanmu sebagaimana utangmu? Dainika itu kalau hutang, kalau dinika sebagaimana agama. Ya Muhammad ahsin ilan nas, wahai Muhammad berbuat baiklah kepada manusia. Hadal kismu la bahatu anul manatikoh. Kisam ini tidak dibahas oleh para ahli mantik. Dari perspektif insya-nya ya, meskipun kadang-kala insya itu kan bisa bermuatan khobar. Yang muatan khobarnya yang dinalar, nilai insya-nya tidak. Kesimpulannya dari apa yang kita bahas di sini. Wah, ini begini kalau dibuat skema. Murokab, ada yang tam, ada yang nakis, ada yang apa namanya khobari atau disebut dengan qodiyah hukum. Qodiyah itu artinya hukum. Ada yang insya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebenarnya yang nakis ini masih bisa dirinci lagi, cuma di sini iktifaan dengan menyebutkan nakis saja. Ada murokab yang nakis, yang takidi. Takidi itu naat man'ud atau mudhof dan mudhof ilaih. Ada yang ghairu takidi. Umpama isim sama haraf aja. Umpama minal baiti gitu tok, minal baiti. Yaitu nakis yang ghairu takidi. Enggak ada urusannya, tidak memahamkan. Ghairu mufhimin. Aduh, kok saya tiba-tiba cekuan. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas lafadz mufrad. Nah, isim tadi itu. Yang qasimul ismu bi'tibari mafhumihi. Mafhum dari isim atau makna dari isim itu bisa diklasifikasi menjadi dua bagian, yakni yang kuli dan yang juz'i. Apa itu kuli? Ya, yang bangun rumah. Bukan, ini kita bahas lafadz ya. Kuli ini lafadz yang mufrad yang dianggap layak untuk diterapkan kepada individu. Contohnya sungai. Sungai ini bisa sungai Nil, bisa sungai Gangga, bisa sungai Amazon,
Bisa sungai apa itu namanya? Sungai Musi yang di Palembang itu. Bisa Sungai Berantas yang memotong Pulau Jawa, yang memotong Jawa Timur. Tadi apa, Ustaz? Yang dianggap layak untuk apa? Diterapkan untuk banyak Diterapkan. individu. Lagi terapkan. Burung, nah, burung atau bahasa kerennya manuk. Nah, burung ini bisa diterapkan burung Garuda, burung elang, burung ya kakak tua, dan burung-burung yang lain yang nggak perlu saya sebutkan. Kemudian ada kaukab planet. Ada Mars, ada Jupiter, MX King, itu motor. Jupiter, ada Uranus, ada Neptunus, ya, ada Planets of Apes, enggak, itu film. Ya. Yang isinya monyet-monyet semua. Daulah negara, madrasah dan mudaris, ini semua nilainya kuli, bisa diterapkan kepada banyak hal. Karena lafaz-lafaz ini menunjukkan sebuah arti yang di bawah arti tersebut ternaungi banyak individu. Lawan dari kuli apa? Ya juz'i, lafaz mufrad yang tidak layak maknanya itu untuk dimasuki banyak individu. Contohnya Sumatera. Ya Sumatera itu ya pulaunya cuma itu saja, enggak ada yang lain. Jakarta, Mesir, Mekah, Berlin, London, Mustafa, Ahmad, Utsman, dan segala macam isim-isim ma'rifah yang berjumlah 7. Tapi sebenarnya kalau kita mau fair, tidak semua isim ma'rifah itu nilainya bisa sampai dalam taraf yang juz'i. Yang jelas-jelas nilainya itu juz'i, semacam alam, itu pasti juz'inya. Kalau semacam domir ini masih spekulatif kadang, umpama saat jamak. Tapi kalau umpama kayak ana atau anta yang ditunjuk perorangan itu ya sudah tidak spekulasi lagi. Ini cukup jelas ya atau cukup membingungkan? Yes, jelas Ustaz. Syaka biasanya tanya enggak? Sudah kecil ini ya. Iya. Wala yadurru hadza istiraka iddati afrodin fi ba'dil alam. Tidaklah menyalahi nilai ini bila mana ada unsur kesamaan individu dalam sebagian identitas. Li'anna dzalika lam ya'ti min jihatil wat'i bal min qabil ittifaq. Karena kesamaan nama itu bukan dari awal produknya, tapi karena unsur kebetulan saja. Ya kebetulan nama Pak Rahmat ini sama dengan nama bandara umpama. Emang ada ya bandara Rahmat? Ya, Abdurrahman Saleh, Rahman bukan Rahmat. Ya. Ya. Fa inna wadi Allah di Mustafa matalan lam yaqsid minad dalalati illa ala saksin muayyan. Karena sang bapaknya Mustafa, si pemberi nama, terserah mau bapak mau kakek, ya, mau kakeknya nenek, terserah. Ketika memberi nama Mustafa kepada seseorang, itu ya memang tidak dikehendaki kecuali digunakan sebagai identitas pada si bayi tersebut. Wadalatu ala syahsin akor sumia bihadal ismi atas min wat'in akhoro. Sedangkan orang lain yang punya nama yang sama dengan Mustafa itu kan wat'unya atau peletakan lafaz itu untuk dalalah kepada orang lain itu kan adalah peletakan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh si kakeknya Mustafa tadi.
Falafdhu Mustafa fi dzatihi la yufhamu minhu annahu yasduqu ala afradin katsiratin. Nah, lafaz Mustafa sendiri ini secara esensial, secara mendasar tidak dapat memberikan kefahaman bahwasanya memang bisa diterapkan untuk banyak individu. Karena meskipun ada 2 orang namanya Mustafa, kan tetap ini nanti Mustafa ini untuk si Mustafa yang dari Jakarta. Mustafa yang ini untuk Mustafa yang dari Zimbabwe, umpama begitu. Itu tentang masalah identitas. Nah, sekarang kita akan membahas pembahasan yang lumayan agak seru sudah. Yakni al-muhasal wal ma'dul wal adami. Nah, ini seru ini ya. Jadi kita akan melihat perspektif kata dari nilainya, apakah hal yang memang konkret dalam artian maknanya itu sesuatu yang bisa kita dapati nilainya. Ada nilainya di sana. Atau lafaz itu mengandung sesuatu yang bermuatan negatif. Dalam artian makna dari lafaz itu adalah kekosongan atau nihilitas. Ini ya otaknya mulai senam ya. Nihilitas apa, Ustaz? Apa? Nihilitas. Nihil Pak, kosong, Pak. Nihil itu kosong. Nah, saya nggak ngerti istilah. Litas-litasnya nggak ngerti. Buat nambahin litas gitu. Oh, nggak usah pakai litas-litas ya. Ya udah. Kan biar kelihatan kayak dosen gitu loh. Iya. Saya kan sedang menghibur diri sendiri. Yang qasimul ismu bi'tibari wujudi madlulihi wa adami wujudihi ilah. Kata benda itu meninjau dari adanya makna dari lafaz tersebut. Dan ketiadaannya terbagi menjadi muhasal. Ya. Muhasal sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang konkret. Ya, jadi memang ada wujudnya, menunjukkan sesuatu yang konkret atau menunjukkan sebuah sifat yang wujudiyah. Nah, sifatnya itu memang ada. Di sini contohnya sebagaimana kata jannah. Nah, jannah yang artinya surga. Nah, ini kalau andaikan yang di depan itu mim, ya, sin ya, silkun. Silkun itu kan artinya sutra. Kalau bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Arab itu biasanya silk itu diartikan kabel. Ya, jadi Oh, sutra, ada, Ustaz. Oh, sutra. bahasa Inggris silkun, sutra. Kalau bahasa Arab artinya kabel, benang, Oh, bahasa Inggris. Silk. mara. Iya. Emang di Mesir kabel apa bahasanya? Ya sama. Enggak, tadi antum menyebutnya sutra, bingung aneh. Oh iya, itu bahasa Madura Timur. Bahasa Inggris. Ambon. Karimun hadirun. Nah, ini sifat wujudiyah. Atau lawan dari muhasal adalah ma'dul. Menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut tidak ada. Atau ketiadaan dari sebuah sifat. La jannata. Ya, ketidakadaan surga. La silka, ketidakadaan kabel. Yang ketiga adami. Nah, adami itu madalla ala salbi sifatin an maudhu'in min sya'ni ayat sifat biha. Jadi menunjukkan adanya kekurangan kepada suatu hal yang harusnya dia itu memiliki sifat tersebut. Contohnya kata akma. Ya. Akma itu artinya kan tunanetra, tidak bisa melihat. Nah, akma ini digunakan untuk menunjukkan kepada sebuah entitas yang harusnya bisa melihat.
Kalau dari awal tidak bisa melihat, ya harusnya tidak dikatakan buta. Kan nggak ada orang jalan kesandung nabrak kesandung batu bilang dasar batu buta, kan tidak ada. Ya kalaupun toh ada itu kita bingung. Ini yang natik yang mana kok kayak bodoh semua. Asla itu artinya botak. Kalau batu kan nggak bisa dibilang botak karena nggak potensial untuk tumbuh rambut. Adrot, ompong. Fa'inal ibsoro sifatun min sya'ni kulli hayawanin ayatasifa biha. Karena melihat itu adalah sifat dari segala makhluk hidup yang memang potensial untuk melihat. Jadi semacam cacing itu nggak bisa kita bilang buta karena dia tidak memiliki organ penglihatan. Cacing itu kan hanya indera peraba saja, kalau nggak salah, seingat saya. Hanya indera peraba saja. Nah, nggak ada cacing buta ya, karena memang organ penglihatannya nggak ada. Kalau punya organ penglihatan tapi ternyata tidak bisa ia akses, jadi nggak berfungsi, ya berarti baru dikatakan buta. Sebenarnya lawan dari adami ini malaki atau malakah. Nah, malakah itu artinya potensi. Lawan dari adami. Ustaz, Ya. ini pembagian isim atau gimana? Iya. Berarti ada isim muhassal, isim ma'dul, isim adami gitu, Ustaz. Iya. Muhassal sama ma'dul tadi apa? Kalau muhasol Secara simpelnya, secara simpelnya muhasol itu menunjukkan makna tersebut secara positif. Jadi makna dari lafaz itu ada. Contoh manusia, berarti ya ada manusianya. Ini kan yang Umpama, dibahas di mantik kemarin tuh, muhasol, Ustaz. iya Pak, di mantik itu karena makanya ada kodiyah muhasolah, ada kodiyah ma'dulah. Iya. aku nggak ada Cuman di kemarin kayaknya. Anda jarang ikut mantik, Pak. Anda kan semuanya dicicipin, tapi nggak tahu yang membekas. Cicip aja dulu. Iya. Nah, biasanya kan pembahasannya dalam skala kodiyah. Ini membahasnya dalam skala kata. Jadi dari awal sudah ditampilkan kalimah yang mahsulah dan kalimah yang makdulah. Ya. Ini skemanya bisa dilihat sendiri. Oh, Ma'dul tadi apa, Ustaz? Setelah itu Makdul sama adami. itu menunjukkan arti namun dengan muatan negatif. Dalam artian arti dari lafaz itu tidak ada nihil. Contohnya ketidakmanusiaan atau ketidakhidupan. Hidupnya ada enggak? Ya enggak ada. Oh, berarti kayak isbat sama nafi gitu, Ustaz. Betul. Tapi dalam kasus makdul itu nanti tidak mempengaruhi muatan kalimatnya. Saya beri contoh begini. Ketidaktahuan adalah hal tercela. Itu kalimatnya positif atau negatif? Negatif. Ya positif lah Bapak. Mana? Oh, karena udah jadi satu kata gitu, Ustaz. Karena dia sudah menjadi satu komponen. Jadi tidaknya itu tidak dianggap dia negasi dari skala kalimat. Oke. Muhassal kebalikannya. Kalau muhasol itu justru dalam bentuk positif, makdul itu kata dalam bentuk negatif. Negatif tapi dalam level kata, bukan dalam level kalimat. Oke. Iya. Asal katanya apa artinya, Ustaz? Yang dihasilkan gitu? Asal katanya apa? Muhassal ma'dul. Muhasol, ya dari kata hasola yuhasilu. Makdul dari kata adlun udul itu. Kenapa?
Artinya apa? Hasol yang dihasilkan gitu muhasol. Kan, jadi indikasi dari lafadz itu ada hasilnya. Maknanya positif. Kalau makdul itu mengaku dari lafadz yang awalnya muatannya positif dibalik menjadi negatif. Udul itu kan artinya beralih. Jadi di situ sudah ada peralihan makna yang harusnya dia membenarkan, mempositifkan keberadaan suatu hal, tapi justru menegatifkan keberadaan suatu hal. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umpama ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan tahunya ada enggak? Enggak ada, adanya tempe. Ketidaktempean, berarti tempenya tidak ada. Ustaz, tadi negatif secara makna sama secara kalimat itu gimana Ustaz? Secara makna, secara kalimat sama secara kata. Secara Ini jumlah sama secara kata gitu. perbandingkan ucapan saya ya. La ilma, semua saya katakan atau ghairu ilmin lah. Ghairul ilmi, ketidakpengetahuanan atau ketidaktahuan. Itu mazmumun, dicela. Umpama begitu. Perbandingannya dengan al ilmu la yudhammu. Nah, ketidaktahuan itu dicela, pengetahuan itu tidak dicela. Beda enggak? Kalau yang atas ini muatannya positif dalam skala kalimat. Ini kalimat positif yang atas. Yang bawah kalimat negatif. Kenapa kalimat negatif? Karena fungsi dari la ini, ya, fungsi dari la-nya ini kok malah hilang semua, sebentar. Fungsi dari la-nya ini untuk menghapus keterikatan antara al-ilmu dan juga yudhamu. Kalau yang dalam kasus di atas, ghairunya sudah sepaket dengan al-ilmunya, sudah jadi satu komponen. Kalau dalam kasus yang di bawah, la ini menghalang-halangi keterikatan al-ilmu dan yudhamu. Jadi yang atas itu muatannya positif, yang bawah muatan negatif. Tapi kan sama-sama ada kata tidaknya, ada arti tidaknya di sana. Kita harus jeli. Dalam kasus di bawah, ini yang sebenarnya menjadi predikat itu apa? Dalam kasus di bawah yang sebenarnya menjadi predikat kan kata dicelanya. Kalau la-nya ini kan untuk menghapus keterikatan subjek dan predikat. Jadi seolah-olah subjek dan predikat ini tidak bersandingan. Kalau yang di atas enggak. Yang di atas itu membenarkan nilai ghairil ilmi adalah mazmumun. Sifatnya positif. Paham enggak? Ya, paham Ustaz. Ya. Umpama ketidakhidupan adalah hal yang mengerikan. Itu positif. Karena kita menilai ketidakhidupan itu dengan sebuah kengerian. Itu positif karena kita membenarkan, mengafirmasi nilai sifat mengerikan itu kepada subjek ketidakhidupan. Perbandingannya, hidup adalah tidak mengerikan. Ya, hidup adalah tidak mengerikan. Atau hidup tidak mengerikan gitu kan. Nanti kalau dikasih adalah tambah bingung. Hidup tidak mengerikan. Kata tidak ini untuk menghapus keterikatan antara hidup dan mengerikan. Jadi hidup nggak ada urusannya sama mengerikan. Kalimatnya negatif. Kenapa? Karena kita menghapus keterikatan mengerikan dari kehidupan. Saya rasa itu cukup jelas. Ya. Kan antum-antum sekalian kan sudah di luar negeri, gampang. Orang-orang pilihan.
Nah, kita lanjut. Nah, ini mafhum dan masodak. Ya, jadi ini musonifnya masih menggunakan istilah pakar logika tradisionalis. Kalau pakar logika yang kontemporer istilahnya misdak. Misdak. Mafhum dan masodak. Lafaz yang kuli itu memiliki dua perspektif indikasi. Dalatuhu alal makna. Ini yang pertama. Yang kedua dalatuhu alal afrod. Ya. Yang pertama dalatuhu alal makna. Ini poin 1. Yang kedua dalatuhu alal afrod. Lafaz yang kuli bisa menunjukkan arti, jadi menggambarkan entitasnya di akal pikiran kita. Oh, artinya tuh begini. Umpama insan, oh artinya makhluk hidup yang berlogika. Entitas itu yang muncul di akal pikiran kita. Ini indikasi pertama dari lafaz yang kuli. Indikasi kedua yang ditawarkan oleh lafaz yang kuli adalah individu-individu dari entitas tersebut. Jadi ketika hayawanatik ini kita aplikasikan kepada Zaid yang ada di depan kita, kepada Bakar, kepada Irsyad Fadil, kepada Usamah, kepada Pak Rahmat, dan seterusnya. Ya, jadi di sini lafaz insan ini bisa indikasi hayawanatik, ya sebuah entitas yang muncul di akal kita manakala lafaz insan itu disebutkan, dan juga bisa diterapkan kepada orang-orang yang memang sesuai dengan makna dari hayawanatik itu, Zaid, Bakar, Umar. Ya, allati yasduku 'alaiha dzalikal makna. Begitu di sini dikatakan. Nah, fal makna alladzi yadullu 'alaihi lafdzul kulli yuqalu lahul mafhum awil haqiqah awil mahiyah. Ini poin pertama. Makna yang dikehendaki dari lafaz yang kuli itu bisa disebut dengan mafhum. Bisa disebut dengan haqiqah. Bisa disebut dengan mahiyah. Yang semuanya muaranya adalah entitas dari makna tersebut. Makna ini tuh secara dzatiyah isinya apa? Makna kedua yang ditunjukkan oleh lafaz yang kuli adalah individu-individu yang memang menerapkan makna tersebut. Yang disebut dengan masodak. Ya. Jadi insan ini isinya siapa saja. Katakan Tarsan, ya, Kapten Amerika, terus siapa lagi ya, yang masih manusia lah. Kalau Thor kan katanya dewa. Gimana? Kayak ada yang tanya. Yasduku apa artinya? Yasduku itu sesuai atau benar, menepati. Sesuai, benar, menepati. Ya. Sudah, kalau sudah saya lanjutkan sedikit ini. Wa iza nazarna ila mafhumi kulliyin. Kalau kita lihat mafhum dari kulli, ya. Misla samakin, sebagaimana contoh ikan. Naro annahu yasduku ala kulli fardin min afrodi samak bahrian kana au nahrian. Kalau kita sebut ikan, secara entitas ini bisa diaplikasikan kepada ikan laut ataupun ikan air tawar. Fa iza zidna ala mazhumi samaki sifatal bahriyah matalan bi an kulna samakun bahriyun wajadna annahu ba'da hadis siyadah la yasduku ala kulli ma yasduku alaihi mujaratu lafzi samakin minal afrodi. Ketika makna dari kata samak itu kita beri label kata bahriyah, ikan air asin, maka ini tidak dapat
diaplikasikan untuk ikan-ikan yang berada di sungai. Ya. Karena tidak bisa diaplikasikan secara global sebagaimana kata samak sebelum ada label bahri. Ini konsep dalam mafhum. Mamin huna nafhamu annahu idza zada mafhumul kulli naqasa ma sadaqahu. Prakteknya begini. Ketika mafhum dari lafaz kulli itu labelnya bertambah, kaitannya itu bertambah, individu dari lafaz kulli itu semakin berkurang. Kita ambil sampel lafaz samak tadi. Lafaz samak ini bisa diterapkan kepada ikan laut dan ikan sungai. Ketika mafhumnya kita tambahi, maknanya kita tambahi dengan label bahri. Masodaknya, percontohannya filwaki itu menjadi lebih terbatas. Karena akan menafikan ikan-ikan yang berada di sungai. Wa idza naqasal mafhum zadal masodako. Tapi ketika keterkaitannya label sifat itu kita distorsi, kita kurangi, ya, kita reduksi lafadznya hanya terbatas kepada kata samak. Ini justru masodak, contoh-contoh individu dalam alam nyatanya bernilai global kembali. Ketika kata baharinya kita buang, kata samak bisa kita terapkan kepada hewan kepada ikan yang berada di laut dan juga plus hewan yang berada di sungai. Tapi ibaratun ukhra, dengan bahasa lain yang lebih mudah. Kasratul quyut tuqallilul ma sodakot. Ya. Dengan banyaknya label itu akan semakin memperkecil atau semakin mengkerucutkan individu yang bisa dicakup. Nah, kasratul quyut tuqallilul ma sodakot. Masodik itu singkatan Ustaz. Masodik singkatan. Singkatan. Kok singkatan? Memang satu kata full. Oh iya, dari kata masodako. Awalnya masodako. Kemudian ini sudah beralih menjadi nama. Awalnya isi mausul dan silahnya. Tapi sudah menjadi istilah, menjadi nama. Sebagaimana kan sering antum dengar apa itu minalkil walkol. Kolnya ada alnya itu karena dia sudah beralih menjadi nama. Semacam jadi sudah mengabaikan i'rab hikayahnya. Kalau dalam nahwu itu seperti ini contohnya. Doroba zaidun, doroba fi'lun madin. Harusnya kalau kita tidak mengaplikasikan i'rab hikayah, bacanya dorobun fi'lun madi. Kenapa dia mubtada loh? Kenapa kok dibaca fathah? Paham nggak maksud saya? Kan doroba zaidun. Doroba fi'lun madin. Harusnya dorobun fi'lun madin. Kenapa dia jadi mubtada? Tapi kenapa dibaca doroba? I'rab hikayah menceritakan konsep i'rab yang sebelumnya terjadi dalam jumlah sebelumnya. Ya, sama. Jadi kalau kita terapkan i'rabnya yang sesuai, harusnya dorobun fi'lun madi. Nah, di sini pun begitu. Ada contoh, masodak ini dia sudah beralih dari konsep awalnya menjadi sebuah nama. Nah, makanya manatikoh yang kontemporer itu menyebutnya misdak. Kalau antum mutoah lagi itu mukodimahnya Dr. Naif, di situ beliau sebutkan misdak, bukan masodak. Jadi masodik itu kalau kita tambahin koyit-koyit gitu Ustaz. Mafhum keseluruhan gitu. Kalau mafhumnya antum tambah rehi koyit, nanti masodaknya semakin sedikit.
Contoh mudahnya kata insan ini bisa diterapkan kepada seluruh Bani Adam. Ketika saya tambahi koi dari insan, umpama insanun zinjiun, manusia negro, maka akan spesifik kepada orang negro saja. Masodaknya terbatas kepada orang negro saja, akan menafikan sini, menafikan Erobi, menafikan Ameriki yang tidak hitam ya. Dan seterusnya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu sekian. Kita lanjut besok ya. Hanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.